Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mittahi babdi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu, dan mudah-mudahan dengan pembacaan daripada maulid tadi, mudah-mudahan Allah kabulkan daripada hajat kita. Allah sehatkan badan kita, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Kemudian kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu peruntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warga dan sahabat beliau serta pengikut ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Langgar Darul Hijrah yang insya Allah senantiasa di dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan diri kita. Disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minal dhanni inna ba'da dhanni ismun. Jadi janganlah kala wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini diutamakan dahulu. Kenapa jadi demikian? Oleh lantaran orang-orang yang beriman ini ia yakin, ia percaya bahwasanya apa yang diperbuatnya selama ia hidup di dunia, baik yang diperbuatnya itu masalah suatu kebaikan atau masalah suatu kejahatan, pasti kita mendapat ganjaran balasan daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, pasti itu sudah. Dan yakinnya, dan yakin pula bahwasanya setiap yang namanya hidup pasti nantinya akan mengalami suatu kematian, itu pasti. Dan orang-orang beriman, orang yakin bahwasanya apa yang diperbuatnya nanti pasti akan dirasakannya di mana nyawa akan nang jelasnya nang utamanya dikala nantinya seseorang tersebut di akhir hayat hendak kematiannya, maka di situ ditayangkan apa? Masa-masa daripada perjalanan hidupnya. Nah, mulai halus kita ditayangkan, didiatakan sampai kita remaja, sampai kita dewasa, sampai kita ketua dilihatkan. Maka ketika dilihatkan tayangan-tayangan gambaran kehidupan kita, di situ terkadang yang bisa tak bolehin, terkadang yang bisa sedih menangis, terkadang yang bisa tak rajut yang melihat. Oleh kenapa? Sebab apa yang perbuatnya tuh ada bakalan tertinggal, nampak dirasakan. Makanya kita berharap tuh kalau tuh di akhir hayat kita tuh nambah kita berharap.
Bila mana sudah ditayangkan daripada perjalanan hidupnya, maka habislah umurnya seorang meninggal dunia. Nah, ketika ia meninggal ini nantinya awal pertama nang bakalan diterimanya daripada amal-amal yang diperbuatnya waktu di dunia adalah ketika ia nantinya masuk ke dalam lubang kubur. Dari alam dunia berganti ke alam barzakh. Nah, di sini kita nampak jelasnya merasakan dengan apa yang diperbuatnya waktu hidup dulu di sini. Makanya nih, bila bisa datang masuk ke ini kan aku bapak lagi sudah. Kalau hendak keluar lagi sudah. Dan orang di dalam kubur tidak ada harapannya adalah selain yang diharapkannya adalah apa nang dahulunya yang dikerjakannya, apa nang dahulu nang diperbuatnya, apa nang dahulu diulurkannya daripada suatu kebaikan ini nantinya. Mengharap daripada berian-berian orang nang hidup nak ingat dengan dirinya daripada sedekah-sedekah mereka, baik sedekah berupa doa maupun baca-baca ini diharapkannya. Ini orang nang berada di dalam kubur. Berbeda orang di atas kubur. Orang di atas kita mengharapkan itu kadang diharapkan apa? Kayak apa supaya kehidupan gue lebih meningkat? Kayak apa supaya kehidupan gue lebih nyaman? Kayak apa supaya aku suki kayak orang? Ya kalau nanti manusia nih, ya lah sudah berusaha nih payu pemain nih berdagang esok tambahin pulang, payu tambahin pulang. Anda tahu kan? Makanya berdagang manusia ini diberi gunung sabuting hendak dua. Diberi dua hendak tiga, bisa mangkinya kecuali dikajal montongnya dua tanahnya akhirnya tak. Paling punya ada itu bang ngatarusnya, ya lah. Nafsu aja lah, nafsu. Contoh biar kawan nukar amas 1 gram memikirkan pulang kayak apa? Kira 2 gram. Kira memikirkan pulang 3 gram. Ujung-ujungnya kayak pusingnya saung kira-kira mau diisi di tangan. Ini tadi. Nih. Makanya dinyatakan yang orang-orang yang beriman. Maka ujar Allah Ta'ala istanibu katsiran minadh dhanni. Jauhlah banyak daripada berprasangka. Makanya Rasulullah ini diutus innama bu'istu utammima maqarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus oleh Allah Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita nang dijaga nih. Nang dibaiki akhlak kita nih. Oleh kita terkadang bisa kontrol lagi. Kenapa jadi demikian tadi? Bila kita kontrol tadi bisa dapat merusak dengan amal-amal kita. Makanya Allah mengatakan nih, jauhi daripada yang banyak berprasangka. Kenapa? Inna ba'da jalil ismun, karena sebagian daripada prasangka itu adalah perbuatan dosa. Nah, jadi jangan hendak mahir bersangka-sangka. Ialah menyangka. Kita ini mahir dalam menyangka. Jadi diceritakan di dalam kitab Mughni Al-Mumtaz. Di situ diceritakan kisah seorang wanita pemandi jenazah, di mana seorang wanita ini ketujuh mandi orang mati-matinya tadi, lalu tiba-tiba tangannya tuh menempel di kemaluan jenazah tersebut. Karena Allah ditarik lagi berikit. Ayatnya tadi berikit. Nang tukang mandi ini mandi jenazah nih, bayang kayak itu berikit karena Allah lagi melepas nas. Makanya kayak kita tadi kan dianjurkan bila mandi itu balapik. Ya Allah lah. Ini kan balapik ini nah kayak ini kan malah sebenarnya ini nih. Nah, umumnya bersarung kan kalau dilepas sarungnya ketika sarungnya ini tangan luar aja langsung lebar nih. Berikit. Sehingga ketika waktu mama di jenazah itu oleh berikit tangannya tadi di kemaluan jenazah itu tadi, maka orang-orang yang menyaksikan pada saat itu tak itu bingung orang mencari solusi ini kayak apa nih, berikit nih dalam jenazah nih ada terlepas. Dia orang kayak ini ngembolakan kayak apa tangan nang tukang mandi itu kita tatak saja. Nah, saya penting dah. Mengalir banyak manusia aja lah. Jadi macam-macam pendapat.
Kemenang itu jurang kasihan sidin, kainnya jejal, dihiris sejejal. Nah, artinya tuh nang dihiris itu berarti najanya Allah lah, dihiris saja gitu supaya terlepas. Nah, ketika mendengar daripada pendapat orang yang demikian, lalu diantara mereka itu ujar buahnya, coba takuni pada waktu itu terjadi di zaman Imam Malik. Coba takuni dengan Pak Imam, dengan Imam Malik takuni kayak pada solusinya kita nih, amun melihat yang terjadi demikian tadi, maka dihampirakan orang dengan sidin, disahkan orang, wahai Imam, ini terjadi sekarang ini, nah, di mana keadaan sekarang ini ada seorang perempuan yang memang tugasnya gawe itu mandi semayat, tetapi begitunya mandi tadi tangannya namanya tuh kemaluan si perempuan yang mati itu tadi, rupanya kalau kau lagi diangkatnya berikit langsung. Berikutnya, kadang kau dibacul kayak apa itu caranya. Maka ketika ditanyakan dengan beliau, kenapa jadi Sidin Malik? Ujar Sidin, coba kalian tanyakan kepada pemandi jenazah itu apa yang dikatakannya ketika ia memandiakan dengan jenazah itu tadi. Nah, yang diucapkannya itu apanya? Makanya jadi kita memandi orang mati ini tadi harus bisa menjaga rahasia. Jangan ada umbar-umbar kalau baik belum macam kalau belum dosa benar. Nah, baik yang ada orang tuh jangan kita buka apalagi jelas kedek pemainnya nih. Jangan kita menyembati belum macam tuh boleh. Nah, ini kewajiban bagi nantukan mandi jenazah lah, nantukan mandi ini. Coba tahu nih jadi. Nah, apa yang ucapkannya? Lalu si tukang mandi tadi berkata, ujarnya memadahkan aku jumpa pandir, cuma nih bagian ini yang bagian yang rancak bobot bagian itu yang ini nih, jumpa pandir nih, aduh pada orang udah matinya aja nih, mengerti nih, dia mati aja nih, artinya kan udah baik sudah nih kalau bersangka-sangka, jangan bersangka baik itu deh. Nih, ini kemudian yang membuat jina tuh yang ini nih. Nah, maka ketika ini memperbuat mengatakan demikian, ujar Imam Malik mengatakan, lalu di sini berarti engkau berbuat khajal. Berbuat khajal itu berarti maduh ini berbuat jina. Orang mati ini tadi nah. Oleh engkau lantaran menuduh memperbuat demikian, sedangkan buktinya ada, mau si perempuan memandi si jenazah tadi dihukum jambok boleh berapa kali? 80 kali berjambok. Makanya yang mana 80 kali menggadang kayak itu ditatak mana pun nah aku nggak ada menggadang kayak itu tadi. Lalu ketika mendengar demikian, maha mengingat si perempuan tadi, maka dicambuklah seperempuan tadi 80 kali. Maka ketika sampai cambukan yang ke-80 kali, dengan sendirinya terlepas langsung tangannya tadi daripada kemaluan orang yang memandinya tadi. Jadi itu jangan nampak macam-macam udah keluar. Dan lantaran kenapa tadi? Lantaran daripada berprasangka nang kada baik. Makanya pada Allah Ta'ala mempersangka anak itu dosa. Apalagi kita mendatangi orang yang sudah meninggal, jangan nanti anak menyambat mengoyal kada baik, mengoyal kasihan. Nang mayat ini kasihan. Kalau kita sampai ini itu segala macam jangan. Oleh kenapa? Dikhawatirkan bisa jadi kita kalau tak balik ke seorangnya. Ya Allah lah, dikhawatirkan dari enggak. Kita nih itu panggilin dah, karena kita manusia ini ya. Makanya disuruh berjaga berhati-hati. Lalu ujar Allah Ta'ala lagi apa mengatakan selain daripada sebahagian daripada prasangka itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah engkau berbuat tajassus. Berbuat tajassus itu apa? Mencari-cari keburukan orang lain. Nah, ini memang katuju kita nih jadi lalat atau juga menjadi goreng orang menang baik-baik jarang kita
Pina mano, pina memuji benar. Terkadang gara-gara kesalahan sedikit habis kebaikan orang yang banyak. Nah, ini kita nang lagi salahnya tadi. Pada sedikit je salah orang tadi hancur bertambah baik nang banyak itu. Padahal seharusnya kita menimbang. Kalau ini kesalahannya sedikit aja tuh ada perlukan menghemat benar. Jangan aja lah. Iyalah. Ini terkadang beginian iyalah. Bilang mau salah sedikit lagi itu, itu diulang-ulang kasetnya, iyalah. Bila sarikonya di-reply sini, itu aja diulang. Ada dah hina lain, pokoknya bilanya ada sedikit, bila nang bermasalah, itu bang, nang diulang-ulang kalimatnya. Padahal yang itu tadi sudah aja. Yang lalu biarlah berlalu aja udahlah. Nang ada gitu jalannya. Nang itu bang. Tapi terkadang bila mau sarik pulang, beli pulang kasetnya ini. Jadi di-reply ulang-ulang. Iyalah. Ngomong kadang lagi mereply, ini mereply itu bang sudah. Padahal masing-masingnya ada berkata salahnya lah. Ada dan sempurnanya kita ada dan sempurnanya kita sebertaan ada kekurangannya, cuma dari kekurangan itu tidak saling menutupi, jangan pembukaan. Ini kenapa? Sebab orang lagi ini ibarat baju lawan salawar. Bila dibuka salawar kelihatan orang terbaik, ya Allah. Ditutup salawar dibuka baju kan baik buat kelihatan. Namanya saling bertutup-tutupan, jangan saling pembukaan. Ini tadi. Jadi jangan hendak menjadi banyakin orang. Kemudian lagi wala yaqtab ba'dukum ba'da, dan janganlah ada di antara kalian itu saling mengunjing satu dengan yang lain. Nah, jangan ada di antara kalian ya. Di antara kamu yang mana adalah saling mengunjing sebagian yang lain. Artinya apa? Bahasa Indonesia ini menggosip orang, menggosip. Menggosipnya tadi itu luar biasa ialah padahal menggosip itu suatu perbuatan dosa besar. Nah luar biasa karena dosanya. Cuma oleh lantaran sudah mawabah jadi kita oleh menjadi kebiasaan sudah jadi dianggap biasa aja lagi. Ibarat orang telah mohon bagawi di tempat sampah tuh, nya kan muncul lagi nambah bawa nambah biasa aja lagi. Nah itu tadi bagi orang yang ada biasa kan bisa memuntah segala macam kan, bagi orang yang tak biasa sudah biasa. Nah itu tuh orang berbuat gibah ini tadi. Jadi seakan-akannya ada masalah begininya, ada masalah. Padahal peringatan Allah ini luar biasa. Apa contohnya? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Adakah di antara kalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi orang yang katanya menggosip, menggibah orang itu apa? Emang makan daging orang yang sudah mati itu. Maka kamu akan merasa jijik dengan orang tersebut. Nah, jadi jijik kita, yang lain jijik kita melihat itu. Maka ujar Allah Ta'ala, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu penerima taubat, kemudian Allah itu maha kasih sayang. Nah, jadi maha penyayang Allah itu. Bila kita bertobat, terima. Boleh pulang bertobat, diterima. Jadi jangan dulak jalannya tadi. Makanya disuruh kita di setiap hari itu sepaling sedikitnya beristighfar meminta ampun itu paling kada 100 atau paling kada 70 kali. Jadi guru bait ada lagi yang bagus benar sini amalan dibaca. Nah, dibaca di sini habis sembahyang kan apa baca Allahumma firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Itu dibaca sini. Jadi Allahumma firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat, itu pahalanya luar biasa kenalnya. Di sini kemudahannya, anal benar. Nah, bacaannya pendek, cuma pahalanya ganal. Kita cari tahu lah, gambarnya sedikit, cuma pahalanya ganal. Kita cari tahu, ada buyuh-buyuh. Wah ini boleh kita tahu yang ilmu ini luar biasa. Yang Allah luar biasa benar. Asal kita tahu.
Jadi apa bedanya ketika seseorang menghadiri suatu maulid, maka istimewanya ketika orang tadi menghadiri dengan suatu maulid, ujar Rasulullah mengisahkannya, mengenalkannya. Aku ujar Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, ujar malaikat Jibril mengadakan apa? Ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun, tidaklah bersalawat atas seseorang dan engkau, illa salla alaihi sab'una alfa malakin, malaikat bersalawat atas orang tersebut 70.000 malaikat. Makanya bila orang menyanyi segala macam itu jangan boleh mau muntong-muntong, mau ngapain kayak ada selera tu kan, bes bernyanyi nyarinya halolong mau riak, nyawa karaokean kampus bertiga rumah, ya lah. Untung dia ngomongnya bagus suaranya, amun makanya ditarik di buntut dan tu maya, ulah nak guling sama guling juga, kita ngerti ya lah, taruh sini. Bukan ingat orang nah, ada orang yang kayak itu manusianya dia, nah karena tahu waktu, mulai dari pagi sampai ke orang juhur aja baru lihat, ada lapah kamu tong diberi orang duit ada, iyalah, ada tuh dia enggak, menurut dia mungkin dia ada pada ulun ada namanya itu, sabalah pulang lain pulang, musik bisa ada baru lihat, kayak orang berpengantenan ini, daku. Kayak apa ini? Lo rezeki anak datang itu bukahan rezeki, tergantar rumah ya lah. Ya lo berkawinan, kadang ada berkawinan. Sabalah bakarakean orangnya. Padahal yang mau gawin itu apa? Ada orang lain dia mohon maaf orang Islam. Ada orang kita sorongan. Yang itu tadi. Tapi orang kesalawatan umat ada di seleranya. Tahun ini kadang dia terima aku di sini sama kamu, aku tak kebayang ini kan di sini ayu dulu nah, orang tadi tak. Nih, nah ujinya tadi nah uji masalah kita uji benarnya. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah maka ujar malaikat Jibril didoakan oleh 70.000 malaikat. Maka bila mana malaikat itu mendoakan wa man salat alaihi malaikat, dan barang siapa nang bersalawat atas para malaikat tadi, maka ujar malaikat Jibril karena min ahli jannah, maka orang tersebut adalah termasuk ahli surga. Nah, mantap. Jadi yang boleh lihat orang boleh empat, boleh keluarakan suara. Keluarakan ya. Baik, ada kita ada bermik dua, nang ibaratnya mengiringi aja tuh. Ya Allah, mengiringi aja. Keluarakan ya. Kada bapak, kada saya kurang mungkin kadang-kadang pasti kedengaran. Yang penting niat kita nampak, niat kita tidak adalah takzim, mengagungkan daripada Rasulullah SAW. Dalam satu ayat diceritakan di zaman Khalifah Malik bin Marwan, ini terjadi di kota Sam. Disebutkan ceritakan dalam kitab Ka'anatul Talqin ketiga. Jadi di mana pada waktu itu ada seorang pemuda yang memiliki paras nang ganteng rupawan orangnya. Manteng nih lokinannya pemuda dan tadi. Lalu si pemuda ini dihadiahkan dengan seekor kuda yang luar biasa bagusnya. Gagah di kita kudanya nang kagak mana ini urangnya gagah, rupawan orang kudanya pulang halak pulang. Nah, oleh orang bahari itu paling halak pulang. Kendalanya kuda atau onta. Bahari, ada kayak ini motor, ada mobil, bahari. Lalu menaikilah si pemuda itu tadi dengan kuda nang diberi tadi. Bayang malaikat ternyata si pemuda ini kada begitu lihai mengendalikan kuda tadi. Dia naik kasih tukang mari jadi kita, maka kudanya laju luar biasa. Akhirnya dengan kelajuannya itu tadi, ada kalanya mengendalikannya, ada kalanya mengimbanginya, lalu menyesal kasih tukang mari kuda di depannya.
Sehingga pada waktu itu larinya ke dalam suatu gang, di mana di suatu gang tersebut tuh pas melintasi istananya adalah Malik bin Marwan ini tadi, seorang khalifah ini tadi. Lalu di situ bajunya bajunya kemudian dibuka, tiba-tiba anaknya khalifah ini tak keluar dari rumah nih. Bayi keluar ke rumah, bajalannya pas tadi di tengah jalan. Maka si pemuda tadi lalu dengan kudanya yang kencang maju, ditabraknya si anak itu tadi. Dalam keadaan seketika itu juga langsung mati anak itu tadi. Anak raja nih nanti mas mati itu keberatan orang jurang nama-nama nih. Ada seorang pemuda ini orangnya rupawan luar biasa dari sana. Ngaran aja satu mati sih. Kumpulakan sarip padang sidin nih. Kumpulakan pasukan tangkap ini juga. Oleh itu membunuh anakku jadi maka membunuh juga. Bungkisas. Nah, maka dicari. Begitu dicari akhirnya ditemui si pemuda itu tadi. Maka ketika ditemui si pemuda itu tadi berniat di dalam hati. Napanya berniat yang mati ini, ya Allah ya Rabbi. Bila mana ulunnya gini nanti. Engkau berikan ulun kebebasan daripada hukum kisas. Nanti ulun dibunuhnya oleh raja oleh lantaran tak bunuh anaknya tadi. Maka ulun ini hendak merayakan suatu perayaan besar, hendak mengadakan maulid Nabi ini. Menjadi kematian. Melihat jadi. Makanya kita memulai macam pasang minyak pian dan kada ada lalu pikiran makanannya apa yo ya. Ada ikan apa ini kan terkadang dia kada makanan macam apa datang. Paling dia rumahnya nang mana makan nyaman yang tu usah datang salah tu orang lain di Palu ya lawan nang itu. Ya nah. Dengan kita kada naik itu tadi kada. Ya Allah nanti jinnya. Ini bilangnya kawan tu bila pemulitan tu munnya kawan ya anda kasih kebadas jangan menang balas tu bakarung muka jangan artinya tu seadanya aja mengambil berkat jangan lah bila nak bersedekah pulang puannya kawan tu yang kumpulkan uyah itu banyak ini bagi uyah satu seorang dan apa pahala itu uyah ini bila tiap hari pakai orang itu jadi pahala terus kena. Sabung bos tu situ memakai berapa tu? Ada mungkin sehari dua itu memakai lawas tu memakai. Ya lah, jadi itu manu Yahudi ya. Malah kasabis menjadi sama yang macam banyak Yahudi. Nah itu luar biasa tu nilainya. Maka ketika si pemuda itu meniatkan di dalam hati bila mana ulun dibebaskan, ya Allah daripada hukum qisas daripada hukum bunuh lantaran terbunuh anak raja itu tadi. Belum adakan gina walimah suatu perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka yang tadi itu raja luar biasa sariknya. Sarik raja luar biasa murkanya nah. Pokoknya dari belanya sini bawa ke depan langsung bunuhnya. Saking sariknya nih. Padahal sengaja. Tetapi apa yang terjadi? Ketika seorang pemuda tadi diseret, dibawa, dihadapkan daripada khalifah, tersebut tadi, Malik bin Marwan begitu dihadapkan, si ini ada sarik, timbul tertawa si ini, aneh Allah, tawa si ini, melihatnya bila pemuda tertawa langsung. Nah, maka lakak sini tertawa timbul ada sarik ada timbul tertawa bahwa mereka ada nang anehnya di sini bagaimana tadi langsung mengucap nih maka ujar si khalifah itu wahai pemuda sihir apa yang kamu gunakan yang aku maka hebat benar kamu aku nak tadi murka luar biasa hilang kemurkaan tadi ketika melihat wajah engkau langsung hatiku nang sedih tadi langsung gembira. Kenapa nak berbuat sihir apa yang melakukan? Ujian pemuda tadi demi Allah wahai khalifah. Ulun kada bisa bersisir segala macam kada ada. Lalu apa nak berbuat tu? Pokoknya ulun kada ada. Nang berbuat pian nak bermakasih tu kada ada. Ayo jak maka itu raja. Aman nak itu demikiannya raja
dan oleh lantaran menyenangkan hatiku ketika dalam pertemuan ini, padahal hatiku tadi itu luar biasa sakitnya dan nikah, bahkan dalam membunuh ketika melihat dengan wajah engkau langsung berubah keadaanku begitu gembira, maka itu kubebaskan. Artinya apa? Karena jadi kisah. Cuma cara-cara bertawar seperti nggak boleh penasaran apa kalau sebenarnya yang terjadi. Ada hingga secara jujur, jujur aja lalu berkisah seorang muda ini. Wahai Khalifah, sebenarnya ketika ulun tadi mendengarkan murka hendak mengkisah sama membunuh ulun oleh lantaran apa yang terbunuh tadi, maka ketika ulun ditangkap oleh pasukan dia, maka ketika itu ulun membulatkan niat ulun apa? Ya Allah, bila mana ulun dibebaskan daripada hukum qisas, ulun dibebaskan karena dibunuh, maka ulun berniat dengan mengadakan walimah besar untuk merayakan daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mendengar maka itu tadi ujar aja apa kamarinya. Kalau maka itu demikian kejadiannya, pantas saja ujar raja. Maka ketika itu juga raja menyuruh daripada pasukannya, tolong banikem ambilkan duit berapa? 1.000 dinar diambilkan. Nah, di mana duit 1.000 dinar tadi? Bari kesan si pemuda ini untuknya merayakan daripada walimah perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini aku halalkan atas darah daripada anakku yang telah terbunuh lantaran disebabkan daripada perbuatan, maka aku halalkan. Jadi istimewa benar kalau dengan hati nang bujur-bujur sesungguhnya, maka dengan mudah diijabah oleh Allah Ta'ala daripada doa-doa kita. Maka daripada itu, ketika kita hendak mengadakan daripada perayaan Maulid Nabi SAW, maka diantaranya nang kita lakukanlah, nang diantaranya yang pertama, maka hendaklah ketika kita menghadiri perayaan Maulid itu tadi, kalau ini bisa jangan gak ada bodoh. Jadi dalam keadaan bodoh, baju yang kita pakai bujur-bujur, baju yang bersih bujur-bujur. Jangan sampai ada ketika kita menghadiri maulid tersebut hal-hal yang bersifat mungkarat. Mungkarat itu biar kita menghadiri acara maulid lalu berkisah menghadiri orang, menggosip orang, mungkarat ngarannya, itu boleh. Ada dapat apa-apa kita tak. Jadi jangan kata. Kemudian apalagi jangan sampai ketika melakukan daripada melaksanaan perayaan maulid itu sampai melalaikan kita dengan kewajiban. Artinya apa? Bila sampai waktu sembahyang pilihan, jangan tahu orang sembahyang tahu saja kan gitu, waktu salah pulang. Kemudian apa? Ketika kita melakukan perayaan maulid, jangan terlupa adalah dana yang kita pakai adalah bujur-bujur halal supaya bujur-bujur berkah dengan apa yang kita kerjakan. Nah, mungkin ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan dan khilafan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ada yang takut menanti silakan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.